Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak Lukmanul Hakim, staf pengajar SMA Plus Kembang Kuning. Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, jadi di bab kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Sudah siap anak-anak? Silahkan dibuka. Nah, apa sih bedanya pemerintah dengan pemerintahan? Mengapa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila? Ada yang tahu? Nah, simak selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya apa sih kalian belajar PPKN ini? Kalian belajar tentang nilai-nilai Pancasila, gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada peserta didik mampu mengidentifikasi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia setelah amandemen. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu mengalami beberapa amandemen, gitu ya. Makanya di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi, gitu ya, atau membagi tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia setelah amandemen. Terus poin yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Terus di poin ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Slide. Nah, di sini ada pemerintahan, ya. Apa sih pemerintah? Pemerintah adalah penyelenggara pemerintah negara. Ya. Jadi pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahan merupakan proses atau cara, ya. Pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintahan dalam menjalankan wewenang di berbagai bidang. Nah, jadi pemerintahan merupakan proses, ya. Jadi pemerintahan itu adalah suatu proses, ya. Beda dengan pemerintah. Pemerintah adalah penyelenggara, sedangkan pemerintahan adalah proses, ya. Proses di mana pemerintahan itu menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Nah, jadi pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan lembaga negara, sedangkan pemerintahan menunjukkan pada bidang tugas atau fungsinya, gitu ya. Jadi perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan itu ada dalam tugas, gitu ya. Selanjutnya, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan
negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ya, itu sudah tahu ya, di Indonesia gitu ya, ada pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah. Contohnya seperti daerah ada DPRD gitu ya, dan lain sebagainya, itu pemerintahan daerah. Nah, apa saja sih kekuasaan negara itu? Nah, di sini ada menurut para ahli tentang kekuasaan. Nih, yang pertama kata John Locke. Nah, kata John Locke membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Itu kata John Locke. Jadi dibagi kekuasaan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang terakhir ada federatif. Nah, selanjutnya setelah kata John Locke disusul lagi kata Montesquieu ya, yaitu membagi kekuasaan itu menjadi 3. Yang pertama ada legislatif, terus yang kedua ada eksekutif, dan yang terakhir ada yudikat. Nah, apa sih pengertiannya legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? Ya, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ketiga, ada kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang terakhir ada kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, jadi itulah menurut para ahli dari John Locke dan Montesquieu gitu ya. Nah, jadi sebelum berakhirnya video ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya, karena kita berada di tengah pandemi gitu ya, yang mengharuskan siswa belajar dari rumah. Dan ini tugas dari Bapak, yaitu yang pertama ya, cuman satu, yaitu catatlah materi penting atau buat rangkuman dari tayangan video pembelajaran yang telah kalian simak barusan ya. Baik, mungkin itu saja dari Bapak ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.